Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Haji yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Mungkin yang jadi pertanyaan pada kesempatan kali ini, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa dengan berlarutnya COVID-19 ini satu bukti bahwa Allah sudah tidak sayang kepada makhluknya. Bagaimana tanggapan Kang Haji dalam hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari salah satu alumni Pondok Pesantren Bani Syahir. Katanya ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa berlarutnya COVID-19 ini bukti bahwa Allah sudah tidak sayang lagi kepada makhluknya. Untuk menjawab ini, kita bahas dulu apa sih yang namanya sayang itu. Karena sebagian orang tua selama ini banyak yang mempraktekkan sayang itu kepada sesuatu tindakan yang sebetulnya bukan disebut sayang lagi. Misalnya ketika anaknya yang masih kecil merengek, nangis, minta motor, lantas kemudian atas dalih sayang dibelikanlah motor itu. Padahal orang tua tadi tahu bahwa ketika dia membelikan motor pada anaknya, anaknya bisa celaka karena memang belum waktunya. Dan itu juga melanggar aturan kepolisian. Pertanyaannya, apakah orang tua yang membelikan motor pada anaknya yang masih kecil itu benar-benar sayang atau tidak? Satu. Kemudian yang kedua, ketika kita punya anak yang masih kecil, lantas sang anak merengek menginginkan misalnya makanan permen, lantas kita tahu bahwa permen itu berbahaya, bisa bikin sang anak sariawan misalnya. Lantas apakah kita memberikan permen itu atau tidak? Kalau memberikan, maka kita tahu bahwa sang anak akan bisa memiliki penyakit sariawan. Dan ketika orang tuanya memberikan permen itu, apakah itu bukti daripada rasa sayang dia kepada anaknya atau tidak? Nah, kemudian kalaupun tidak diberikan, maka sang anak itu akan selamat dari penyakit sariawan dengan tidak diberikannya permen itu. Nah, manakah penerapan kata sayang yang tepat bagi orang tua seperti itu? Apakah yang disebut sayang itu adalah orang tua yang memberikan permen kepada anaknya yang kemudian anaknya menjadi berpenyakit, ataukah justru menolak untuk memberikan permen itu? Nah, di sini kita harus pahami dulu. Kalau menurut beberapa pendapat, yang dimaksud dengan sayang itu adalah sebuah perasaan hati ya yang dicurahkan untuk orang yang disayanginya, dan menginginkan bahwa orang yang disayanginya itu mendapatkan kebahagiaan, jauh dari musibah. Ya, itu yang disebut dengan sayang menurut Islam. Jadi kalau ada orang tua tidak membelikan motor kepada anaknya karena tahu bahwa anaknya masih kecil, itu adalah justru sayang, rasa sayang orang tua kepada anaknya. Ketika ada orang tua memondokkan anaknya ke pesantren, ya, supaya anaknya itu bisa mengenal ilmu-ilmu agama, bisa berakhlak dengan baik, meskipun harus berjauhan dengan orang tuanya, apakah itu tindakan sayang atau tidak? Justru itu adalah tindakan sayang. Karena dengan sang anak dipondokkan di pondok-pondok pesantren, orang tua yakin bahwa anak itu akan bisa memiliki akhlak yang baik. Jadi
yang harus kita bahas dulu adalah pengertian sayang itu sendiri. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa menurut agama bahwa sayang itu adalah sebuah curahan perasaan kepada orang yang disayangi dengan memiliki keinginan bahwa orang yang disayangi itu mendapatkan kebahagiaan jauh dari segala musibah. Itu adalah rasa sayang. Nah, kita jawab pertanyaan dari salah satu alumni tadi. Dengan berlarut-larutnya COVID-19, apakah Allah sudah tidak sayang lagi kepada makhluknya? Nah, kita jawab, secara sepintas boleh orang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berpikir, kalau kita menelaah apa tujuan Allah di balik COVID-19 yang belum Allah cabut ini, ternyata begitu banyak kasih sayang Allah di dalamnya. Yang pertama, Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha perkasa hanya Allah. Ketika manusia punya perasaan seperti itu, ketika manusia sadar bahwa Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang maha gagah, Allah lah yang maha kuat, manusia adalah makhluk yang begitu lemah, yang begitu tidak memiliki kekuatan apapun. Disitulah harapan yang Allah inginkan, karena manusia-manusia yang memiliki kesadaran seperti itu adalah manusia-manusia yang insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang baik, karena dia dengan sendirinya bisa mengetahui siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya dia sadar betul bahwa dirinya adalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kekuatan apapun. Sebaliknya dia pun sadar bahwa hanya Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata di balik musibah COVID-19 ini ada ampunan Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu khatayahu illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah sebuah keletihan, kepayahan, kepedihan, kegalauan, rasa susah, sampai sebuah duri yang menancap pada diri seorang muslim, kecuali di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengampuni manusia dengan gara-gara diturunkannya COVID, justru itu adalah bukti bahwa Allah sangat menyayangi manusia. Lalu ketika ada pertanyaan, kenapa mesti diturunkan COVID? Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Karena manusia sampai sekarang banyak yang lalai dan banyak yang tidak mau bertobat ketika dia melakukan kesalahan. Harusnya kita sadar bahwa ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, bertobatlah saat itu. Tapi banyak sekali manusia yang lalai padahal dia sudah berbuat dosa. Maka Allah turunkan sebuah penyakit yang namanya COVID-19 karena Allah ingin mengampuni umatnya, ingin mengampuni makhluknya dengan cara mereka merasakan kepedihan, kepayahan, kesedihan, kegalauan, rasa takut. Ya, disitulah rahasianya. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa manusia, maka itu justru menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada makhluknya. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata di balik adanya COVID-19 ini ada raf'ud darajat. Allah ingin mengangkat derajat makhluknya. Kenapa? Karena setiap
makhluk yang ingin diangkat derajatnya selalu Allah uji dulu, selalu Allah coba dulu dengan merasakan sebuah musibah. Ketika manusia itu lulus dari musibah itu, lulus dari ujian itu, lulus dari cobaan itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Kita contohkan anak sekolah, mahasiswa ya, kalau ingin naik kelas, kalau ingin naik tingkat, dia harus melalui sebuah ujian dulu. Lulus dari ujian, naik kelas dia. Maka demikian juga yang namanya manusia. Ketika Allah akan mengangkat derajatnya, pasti Allah akan uji dulu sejauh mana kekuatan dan ketabahan manusia itu sendiri. Jadi di balik musibah ada Rabbud Darajat, di mana Allah mengangkat derajat manusia. Yang keempat, musibah itu adalah bukti sayangnya Allah kepada manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, ketika Allah mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya, akan mencobanya. Fa in radiya falahu ridha, ketika orang tersebut ridha maka Allah meridhoinya. Wa in sakhita falahu sukhtu, dan ketika orang tersebut tidak ridha maka Allah pun tidak meridhoinya. Maka oleh karena itu, jangan-jangan COVID-19 ini adalah bukti Allah menyayangi kita. Maka selain kita harus menerima dengan kesabaran, tentu kita menerima ini dengan tindakan bahwa kita meridhoi apa yang Allah berikan untuk kita, supaya Allah pun meridhoi kita. Kemudian yang terakhir, segala musibah atau segala ujian apapun tujuannya cuma satu, supaya kita kembali ke pangkuan Allah. Lihat di dalam surat Ar-Rum, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi ketika Allah menimpakan musibah apapun, dan sekarang kita menerima musibah COVID-19, tujuannya hanya satu, biar kita ini kembali kepada Allah. Kenapa? Karena hanya dengan cara kembali kepada Allah lah manusia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi COVID-19 ini justru merupakan bukti rasa sayangnya Allah kepada manusia, ya, dibanding sebaliknya. Jadi manusia jangan sampai berpikir bahwa dengan berlarut-larutnya COVID-19 ini Allah nggak sayang kepada kita. Salah besar persangkaan seperti itu. Justru ini adalah sebuah bukti kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai makhluknya. Kenapa? Karena di situ ada penyadaran diri kita, karena di situ ada ampunan dosa, karena di situ ada pengangkatan derajat, karena di situ adalah bukti sayangnya Allah kepada manusia, karena di situ ada harapan Allah supaya kita kembali kepada pangkuannya. Kesemuanya itu bukti bahwa Allah sangat menyayangi kita, dan beruntunglah makhluk Allah yang diingatkan oleh Allah, yang ditegur oleh Allah untuk bisa kembali kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak dosanya sampai matinya nggak ditegur sama Allah. Itu yang luar biasa sengsaranya, yang luar biasa ruginya, yaitu orang yang penuh dengan dosa dan sampai meninggalnya dia tidak mendapatkan teguran dari Allah. Ketika orang berdosa kemudian ditegur oleh Allah supaya kembali kepada pangkuan Allah, itu justru bukti bahwa Allah sangat menyayanginya. Ketika Allah nggak mau makhluknya itu celaka, ketika Allah nggak mau makhluknya itu mendapat neraka, masuk neraka karena dosa-dosanya, jelas itu adalah bukti besarnya kasih sayang Allah kepada makhluknya, dengan pengertian sayang yang dijelaskan di depan tadi. Oke, Anda setuju semuanya dengan apa yang kita paparkan tadi? Insya Allah, karena kita memahami bahwa sayang itu seperti itu. Demikian penjelasan dari apa yang tadi ditanyakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi bahwa di balik COVID-19 ini ada besarnya kasih sayang Allah terhadap makhluknya.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.